Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Haji Prastio dengan NIM STI 202202800. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul website layanan pengaduan masyarakat pada Bina Marga Kota Palangkaraya. Penelitian ini dilakukan oleh Christian Pranata Wijaya Widiantri Saputra dari Universitas Palangkaraya dan dipublikasikan pada jurnal Joint Techoms volume 2 nomor 3 tahun 2022. Latar belakang website layanan pengaduan masyarakat dibuat untuk memudahkan warga menyampaikan laporan kerusakan jalan dan jembatan kepada bidang Bina Marga. 2. Saat ini penanganan keluhan masih dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp tanpa sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, karena masih manual, proses penanganan keluhan belum efisien dan belum didukung oleh sistem komputerisasi. Yang keempat, pembangunan sistem ini menggunakan metode waterfall yang berjalan secara bertahap dan terstruktur. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan proses penanganan keluhan. Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan metode pengaduan yang masih manual dengan sistem berbasis website agar proses penanganan keluhan masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, merencanakan sistem pengaduan yang terorganisir. Tujuan lainnya adalah mengembangkan sebuah website yang mampu mengelola data laporan masyarakat terkait kerusakan jalan dan jembatan secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan laporan. Sistem ini dirancang agar masyarakat dapat menyampaikan laporan kerusakan dengan lebih mudah dan akurat, terutama dengan bantuan fitur penentu lokasi melalui Google Maps API. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Website ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bidang Bina Marga dalam merencanakan serta memantau pembangunan dan perbaikan infrastruktur berdasarkan data laporan yang terkumpul. Lalu metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan website layanan pengaduan masyarakat pada Bina Marga Kota Palangkaraya ini menggunakan metode waterfall. Menurut Sommerfeld, metode ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu recruitment, analysis, dan definition. Yang kedua, system and software design. Yang ketiga, implementasi and unit testing. Yang keempat, integration and system testing. Yang kelima yaitu operation and maintenance. Metode pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan waterfall yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan berurutan. Setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Analisis kebutuhan sistem. Pada tahap awal dilakukan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Dari hasil tersebut dirumuskan kebutuhan sistem yang mencakup 3 jenis penggunaan: admin, anggota, dan pengunjung. Perancangan sistem. Desain sistem melibatkan pembuatan diagram alir data untuk menggambarkan proses dalam sistem serta diagram hukum entitas untuk menentukan struktur dan relasi antar tabel dalam basis data. Selain itu, juga dibutuhkan rancangan antarmuka pengguna dalam bentuk sketsa. Implementasi dan pengujian.
Tahap implementasi dilakukan dengan menyusun kode program menggunakan PHP dan menyimpan data menggunakan MySQL. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan pengujian black box untuk mengevaluasi apakah fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Penerapan user interface dari sistem yang direncanakan pada tahapan sebelumnya. Tahapan implementasi program menggunakan bahasa program PHP, MySQL, dan XAMPP server sebagai localhost. Subjek dan objek penelitian. Instansi yang diteliti objek penelitian bidang Bina Marga, bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya. Masalah yang dihadapi saat itu pengaduan dari masyarakat mengenai kerusakan jalan dan jembatan dilakukan secara manual lewat aplikasi WhatsApp yang menyebabkan pengelola data tidak efektif. Tujuan sistem dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan sekaligus membantu dinas dalam memantau dan merencanakan perbaikan infrastruktur secara terstruktur. Fitur utama sistem website ini dilengkapi dengan fitur pengaduan online dan penentu titik lokasi kerusakan melalui Google Maps API yang membantu dalam identifikasi dan penanganan laporan. Hasil penelitian, fungsi website berjalan optimal yang dikembangkan mampu menjalankan tugas dengan baik dalam mengelola laporan pengaduan dari masyarakat. Akses layanan lebih mudah, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor karena laporan dapat disampaikan secara daring melalui website. Yang ketiga, penentuan lokasi akurat dengan bantuan Google Maps menggunakan dapat titik lokasi kerusakan jalan atau jembatan secara tepat. Mendukung pengambilan keputusan. Website ini membantu bidang Bina Marga dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan infrastruktur secara lebih terorganisir. Kelebihan penelitian, pelayanan pengaduan lebih praktis, memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara online tanpa harus hadir ke kantor. Manajemen laporan yang tertata, data pengaduan dapat diatur dan dipantau dengan lebih sistematis, memudahkan proses tindak lanjut oleh instansi terkait. Kekurangan penelitian, sebelum terjadi aplikasi mobile, sistem hanya tersedia dalam bentuk website. Belum ada versi aplikasi mobile yang lebih fleksibel untuk digunakan di lapangan. Yang kedua, minim fitur notifikasi atau tracking. Sebelum terdapat fitur pelacak, status pengaduan atau notifikasi kepada pengguna terkait perkembangan laporan mereka. Diskusi rekomendasi. Pengoptimalan website untuk mobile device mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperkembangkan website ke depannya. Melihat dari mayoritas masyarakat yang melaporkan keluhan menggunakan mobile device pribadi mereka, hal ini cukup untuk menjadi pertimbangan ke depannya. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem website layanan pengaduan masyarakat pada Bina Marga Kota Palangkaraya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.